Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan mencoba membahas kembali materi-materi terkait dengan balita. Nah, kali ini adalah tentang tumbuh kembang balita usia 12 sampai 18 bulan atau 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Nah, bersama saya ini juga untuk membahas itu telah hadir narasumber yang luar biasa ya. Beliau ini adalah bidan koordinator dari Puskesmas Guntur II, Ibu Muji Saadah, SSIT, MKes. Nah, kita sapa dulu ya untuk narasumber kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Hmm, baik. sehat ya Bu ya, semangat ya, Semangat sehat selalu ya. luar biasa. Bu, sebelum ke materi, saya ucapkan dulu terima kasih untuk kehadiran Ibu karena sudah berkenan hadir di studio narasi ini. Terima kasih Mbak Sofi atas Heeh. undangannya. Gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 amin. Karena di mana lagi ya Bu ya kalau tidak di sini ya Bu ya. Iya, Ini yang media paling murah ya Bu iya, ya, tanpa iya, harus banyak keluar banyak uang iya. terus. Tapi nanti insya Allah ya pendengarnya banyak ya Ibu ya. Alhamdulillah. Jangkauannya semoga Semoga lebih luas dan bermanfaat. Iya. heeh, seperti itu. Dan untuk mengawali jumpa pada kali ini ya Bu ya, pada pagi hari ini sebelum masuk ke materi saya persilahkan dulu Bu untuk Ibu Muji ini menyapa sahabat sehat semuanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat sehat semuanya, khususnya di wilayah Demak, Kota Wali, kota kita tercinta. Terima kasih. Oke, berbicara terkait dengan Kota Wali, dengan begitu ini ya Bu, beramal ya Bu, Beramal ya, bersih, agamis. elok, agamis ya. Tentu, melihat balita-balita kita salah satunya ya Bu ya, dalam pantauan tumbuh dan kembangnya, ini terkait dengan materi kita, ini sebenarnya, kan ada istilah ya Ibu ya, tumbuh dan kembang. Kembang, iya. Nah, sebenarnya itu pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih, Bu? Perlu dijelaskan ke sahabat sehat semuanya. Oh iya, jadi Mhm, tumbuh kembang itu ada kata tumbuh dan kembang. tumbuh. Jadi kalau pertumbuhan itu Mhm, sebenarnya yang bisa diukur dengan alat, mhm, misalnya panjang badan, berat mhm, badan, seperti itu. Tapi kalau perkembangan itu dari perkembangan dari motorik kasar, motorik halus, dan juga gerakan dari balita itu sendiri. Jadi kalau tumbuh itu bisa diukur. Tapi mmm, kalau perkembangan itu dari fungsinya ya, Bu, ya, fungsinya. Iya. fungsi organ-organnya gitu ya kita bisa bisa menganalogkan ya, Bu, ya, tumbuh mesti mungkin Kalau kalau nggak udah ke ke samping, samping, iya, artinya itu bisa terlihat dengan terlihat, iya, jelas gitu ya, semakin tinggi atau semakin melebar. lebar, iya. Seperti itu, artinya secara fisik ya, Bu, ya? Secara fisik, Mhm. iya. Tapi kalau perkembangan ini berarti secara apa ya, Secara fungsinya. fungsinya Ini dan mungkin pola pemikirannya, oh gitu gerakannya, ya, iya, mungkin dari segi bicaranya iya, bertambah, seperti apa berkembang dari berkembangnya, a, e, o, iya. e, o jadi a, 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 a. Iya, bisa bicara gerakannya bisa seperti itu, Heeh, iya. seperti motoriknya, Iya. seperti itu ya, Ibu, ya. Jadi ciri-cirinya ini seperti apa ini, Bu, untuk pertumbuhan maupun perkembangan? Kalau pertumbuhan mungkin dari Mhm, secara ukuran ya, mhm, tinggi badan mhm, atau berat badannya. Kalau yang terus secara proporsional perubahan di situ misalnya setiap bulan naiknya mungkin 240 atau mhm. panjang badannya 1 senti Itu seperti setiap itu. apa, Ibu? Setiap 1 bulan? Setiap bulan Setiap yang bulan, normal ya satu normalnya satu senti senti. untuk balita yang 12 sampai 18 bulan, Untuk ya. pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya, iya. Terus kalau untuk yang perkembangannya seperti Perkembangannya apa? mungkin dalam umur 12 sampai 18 Mhm. bisa melempar bola, terus bisa berkata dengan 3 kata, mungkin contohnya kadang bisa mama atau papa, atau Mhm. main-main dengan naik
di tangga seperti itu kalau perkembangannya. Cirinya itu, Bu? Iya, Ciri-cirinya itu ya, Ibu, mhm, ya. Jadi mungkin lebih kepada ya, kognitifnya, cara iya, bicaranya, seperti itu, gerakannya. gerakannya dan lain sebagainya. Jadi secara umum ini ya, tumbuh kembang dari usia yang 12 sampai 18 bulan ini seperti apa ini, Bu? Secara umum untuk perkembangan maupun pertumbuhan? Secara umum berarti kalau umur segitu, Mhm, umur 12 kan kita mhm, juga berpatokan pada buku KIA. mmm, Jadi kalau makanya di setiap puskesmas atau setiap wilayah itu kan ada posyandu. Dan harusnya bunda-bunda itu yang punya balita umur 12 sampai 18 lebih lebih aktif setiap bulannya ke posyandu jadi tahu pertumbuhannya, berat badannya naik apa ndak, mmm, terus tinggi badannya, terus dalam perkembangannya di situ bisa membuka di buku KIA, misalnya ada bisa pakai baju sendiri gitu-gitu ya, bisa main bola, bisa melempar dengan kata-kata mhm. memanggil bunda-bundanya, seperti itu Mmm, itu untuk yang pertumbuhan dan perkembangannya perkembangannya. ya. Jadi misalnya di awal baru bisa megang, terus Iya, semakin berikutnya berikutnya, bulan berikutnya nanti bisa bisa sudah mulai melempar, iya melempar. Mungkin awalnya dari satu tangan yang genggaman menjadi 2 2 tangan, tangan, iya, dari 2 tangan menjadi menjadi satu, 1 tangan kemudian misalnya bisa melempar gitu ya, Bu, ya? bisa misalnya berjalan. Nah, Eee, Biasanya kan kadang mhm, ada yang jalan langsung duduk lagi, lah itu mhm, bisa berjalan 1 atau 2 langkah, bisa pakai 1 kaki, seperti itu. Dievaluasi dengan setiap bulannya, mhm. jadi bunda-bunda yang punya anak balita bisa memantau lewat buku KIA itu luar biasa di buku KIA tersebut. Itu kitabnya ibu Iya, kitabnya hamil, ibu hamil ibu sampai ibu balita menyusui, ibu umur balita, 5 tahun. harus wajib dibaca ya, Bu, ya Wajib berarti? dibaca, harusnya itu sangat luar biasa, itu pencetusnya aja orang-orang hebat. Kurang hebat ya, Ibu, ya? Iya, jadi Mhm, lebih bagus itu. Itu juga betul kata Mbak Sofi tadi bahwa di sini itu nggak beli. nggak beli Jadi itu ya? gratis nggih, Gratis? tapi medianya sangat luar biasa di situ. Medianya sangat luar biasa, di situ semuanya ilmu Iya, tuh apa ya, Bu, ya, tumpah ruah di situ ya, di Bu, ya, situ dari dari mulai pola hamil, asuh hamil, perkembangan hamil, terus menyusui, menyusui, nanti melahirkan, 6 menyusui, bulan sudah sampai ASI ada di situ semua. sampai bahaya Iya, kehamilan, iya ada di kemudian situ semua di buku KIA-nya. ada grafik-grafiknya saya lihat juga ya, Bu, ya? Ada, dari Heeh, tumbuhnya itu kan dilihat dari KMS-nya, dari perkembangannya nanti juga ada di halaman-halaman seperti itu ada mhm. semuanya. Jadi semua semua ibu itu nanti bisa memantau gitu ya? Bisa memantau lewat buku Mhm, KIA. Jadi kalau mhm, misalnya, "Oh anak saya umur 18 bulan kok belum mhm, bisa melempar bola," atau apa, mhm, itu kan sudah stimulasi dini, kita bisa konsultasi ke puskesmas dulu, kalau memang mhm, dari ketemu dokter nanti bisa dievaluasi perkembangannya, mmm. gitu. Artinya walaupun nanti kita kan, setiap bulan itu harus hadir ke posyandu Posyandu, ya, Bu, iya. ya. Tetapi kalau setiap orang tua kan semuanya mungkin tidak bisa hadir ya. Iya, Nanti itu gimana yang tidak bisa hadir ini? yang tidak bisa hadir kemungkinan karena kan ada ibu bekerja, Heeh, bisa ada yang momong itu juga. Memang mhm, kadang kalau ibu bekerja yang merawat itu ndak datang ke posyandu, kadang untuk membaca itu juga kan sulit ya Mbak Sofia. mhm, Jadi kita memang kalau di desa itu kan bidan desa juga kunjungan ke rumahnya, ke rumah mhm, ibu balita yang nggak hadir. luar biasa. Jadi sangat luar biasa Mhm, sebenarnya teman-teman kita bidan desa itu mhm, untuk memantau balitanya itu sampai di situ. Jadi nanti misalnya kita pesan dengan selama hamil kan ada kelas ibu hamil ada dan lainnya, itu suruh membaca itu, kalau memang perkembangannya atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan kurva yang ada di buku KIA, mhm. nanti bisa konsultasi, gitu. Konsultasi, artinya yang datang yang membersamai balita itu tadi, mesti ada bekal ya, Ibu, ya, Ada bekalnya, untuk iya pertumbuhan balitanya ya yang iya dikembangkan ya iya, di mhm, posyandu itu di nggih. posyandu. Kemudian saya lihat juga bukunya cantik loh, Bu, warnanya, Iya, untuk tahun 2024 bukunya tambah bagus. tambah bagus Iya, ya, warnanya tebel. juga kayak pink gitu Iya, ya. pink, bagus sekali. Jadi gambarnya itu edukasinya lebih lebih Mhm, banyak. lebih banyak Iya iya, edukasinya ya, edukasinya lebih banyak. artinya sangat rugi ya Sangat ketika rugi kalau tidak memang tidak dibaca atau itu ya mhm. Seperti itu. pemahamannya. Jadi begitu para sahabat sehat yang merasa memiliki balita dan belum, memiliki kesempatan untuk hadir di posyandu, silahkan hadir ya. Karena setiap bulan itu
Digelar ya, Ibu, ya? Iya, digelar di Dibuka untuk pelayanan untuk, posyandu, iya. pemantauan perkembangan dan pertumbuhan balitanya, jangan sampai kelewat ya. Kalaupun tidak bisa menghadiri ya bisa diwakilkan, nanti ilmunya pasti ada di situ dan Iya, bisa dipantau di buku KMS-nya. KMS-nya. Ya, Iya, seperti itu. Jadi untuk tadi, Bu Muji tuh sering, bilang ya tadi untuk motorik iya. halus dan kasar, itu yang seperti apa ini untuk ciri-ciri motorik halus maupun kasar ini? Gitu. Oh, kalau motorik halusnya mungkin dari, apa namanya, bicara. Mmm, Bicaranya itu tadi yang sudah saya sampaikan di atas bahwa umur se umur memang kan stimulasi dininya harus dari awal nggih, dari mhm, awal makanya tadi Mbak Sofi bilang, sangat sayang kalau buku itu dilewatkan. iya, Jadi sudah ada plat-platnya sendiri umur sekian udah harus bisa begini gitu ya. Kalau mhm, motorik kasarnya ya itu tadi, misalnya anak itu harusnya udah bisa berjalan, nah, terus harus sudah bisa, apa namanya, bermain dengan mainannya tersebut, harus bisa misalnya tadi ada yang naik-naik di tangga kecil itu memang seperti itu juga harus ada pemantauan dari orang tuanya atau mhm, dari pengasuhnya itu sendiri. mhm. Gitu, termasuk juga ya ada pemantauan ini ya, Bu, ya, untuk alat mainnya balita ya, Bu, ya, karena memang balita kan kita tidak tahu ya itu bahaya apa tidak. Iya, Itu harus juga orang tua harus hati-hati ya, Bu? harus hati-hati karena memang kayak, apa namanya, benda-benda yang sangat Racun. membahayakan balita tersebut harus memang sangat dijauhkan dari balita tersebut. Main yang aman tuh kan main misalnya cowok ya bola, terus misalnya anak perempuan mungkin boneka. Jadi seperti itu biar aman, karena Mana? anak seumur segitu itu fase oralnya masih sangat tinggi ya, jadi semua di-mood, Ah, iya, gitu. Jadi kalau nanti ada benda-benda yang sangat berbahaya, itu heeh, bahaya nanti untuk balitanya. Jadinya memang mhm, sangat konsen sekali umur segitu tuh orang tuanya, misal orang tuanya bekerja karena kan kita butuh bekerja juga nggih. mhm, Jadi mungkin pesen sama yang momong pengasuhnya itu, gitu Mbak Sofi. artinya memang karena balita kita itu harus dipantau setiap saat dan Iya, setiap waktu dipantau ya, Bu, setiap ya, saat, karena kita iya. kan tidak tahu ya apa yang dipegang, apa yang diemut, apa yang Apa yang dimakan. dimakan, iya. Jadi mungkin kalau memang waktu umur 12 sampai 18 fase Heeh, oralnya itu mainannya harus memang bersih. Jadi bersih ya. kalau nanti dimasukkan mulut itu kan juga resiko. Iya, Iya. mungkin bisa dikasih biskuit gitu ya, Bu, ya. Iya iya, biskuit tapi yang yang bergizi. Yang bergizi Iya ya, seperti itu. Kan kadang suka saya juga lihat walaupun belepotan ya untuk iya, balitanya ya tapi nggak bagus masalah. itu, iya. Heeh, nggak masalah Tidak ya, Bu, harus ya. nggak boleh Mhm, kotor, nggak boleh gitu, nggak karena boleh itu kotor. juga termasuk apa nggih, stimulasi untuk balitanya. Gitu. Jadi begitu para sahabat sehat, tolong selalu dalam pantauan dan pengawasan untuk balitanya terutama saat bermain ya. Jangan sampai, karena memang, perkembangan untuk fase oralnya itu sangat pesat ya, artinya apapun yang akan dijadikan pegangan dia akan masuk ke Masuk mulut, mulut, iya. gitu. Jangan sampai mainannya kecil-kecil ukurannya ya, Bu, Iya, ya. nggak boleh karena nanti Heeh bahaya juga kalau sampai masuk mulut, heeh, malah bisa bahaya, tertelan, bisa iya. Jadi kesedot. kita memang harus konsen sekali untuk apa-apa yang di depan si anak tersebut, iya. Termasuk jauhkan dari benda-benda yang Iya, berbahaya. benda-benda yang berbahaya, Mhm iya. mhm. Itu. Terus, dari segi mungkin dari segi apa ya, Bu, ya, bahasanya, umur segitu tuh apa saja sih, Bu, yang bisa dibisai anak balita? Kalau anak sudah segitu biasanya bisa apa, pegang makanan sendiri, Tuh. terus sudah bisa jalan harusnya memang. Jadi kalau Mhm memang 12 bulan itu kan memang harusnya bisa berdiri, terus bisa mhm jalan. Nah, nanti kalau misalnya ke umur segitu belum bisa duduk atau bisa mhm berjalan, bisa itu stimulasinya harus dikonsultasikan. Iya, mhm karena kita juga di Puskesmas melayani untuk tumbuh kembang tersebut, kalau memang masih belum bisa untuk sesuai umurnya, kita konsulkan ke rumah sakit untuk terapinya, seperti itu. mhm. Jadi kadang misalnya jalan atau kadang lompat naik tangga gitu, seperti itu. Itu usia segitu sudah naik tangga ya, Bu, ya? Tangganya itu dengan pegangan kan itu sudah mulai jalan, Mbak. Jadi mulai jalan Mmm, tuh misalnya yang anu kan tetap dipegang oleh orang tuanya, orang tua pengasuhnya. Iya. pengasuhnya, seperti itu.
Tuh. Iya. Heeh heeh. Jadi untuk bahasanya kalau bahasanya sendiri tadi seperti apa ini? Bahasanya mungkin baru bisa atau Mmm, mama, papa, sekitar baru 3 atau 2 atau 3 kata, seperti itu. mhm, Tapi kita harus tetap kalau pengasuh umur segitu tuh harus, apa nggih, sedikit cerewet ya Mbak Sofi, karena kalau kita nggak mhm. cerewet nanti anaknya juga akan mengikuti si pengasuhnya tersebut. Jadi Iya, pendiam ya? lebih pendiam. Jadi kita kalau udah mengasuh itu harus kita berkata-kata tapi yang baik. Oh Ya, iya, berkata-kata yang baik, jadi supaya itu kan akan masuk ke dalam memori anak tersebut, masih mudah untuk menirukan. mhm. Jadi begitu para sahabat sehat. Jadi kalau cari pengasuh pun harus hati-hati ya Harus Ibu ya itu hati-hati, ya? iya. Dari pola kata-katanya harus karena kita sebagai ibu bekerja kadang tidak waktunya tidak 24 jam ya, kalau pagi sama pengasuhnya, gitu. Gitu. Jadi intinya, eee, ini kalau punya balita ya, tentu, kita harus tetap memantau pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya kalau tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, itu bisa kita konsultasikan tuh Iya, gratis gratis di ya. vaskes Iya, terdekat, di heeh, vaskes yang terdekat. paling mumpuni itu ya di Bu Bidan desanya. Iya iya, standby 24 jam, iya. Gitu. Nanti kalau Bu Bidan desanya, oh ini udah dikonsultasikan berkali-kali tapi juga masih Belum ada sama, belum ada perubahan, perubahan dan baru perkembangan. konsultan ke Nah, Bu lebih Bidan tinggi. juga punya jurus ya, Bu, ya, Iya, ke ke puskesmas, puskesmas ke dulu, ke dokter, iya, ke dokternya, kemudian dokternya kalau nggak mampu nanti akan dirujuk lagi ke lebih yang ke tinggi rumah ya, sakit ke yang lebih jenjang tinggi, iya, rumah ke ahli, sakit. lebih ahlinya. Heeh, kemudian dari pemilihan pengasuh mungkin ya yang tidak bisa di rumah, itu kan juga harus, memilih yang pengasuh yang baik karena anak itu kayak rekaman ya, Ibu, ya. Iya, Setiap kata, perilaku, perbuatan akan akan ditiru. termemori, iya, Peniru ulung. peniru ulung ya, umur-umur segitu, iya, lebih hati-hati Lebih jadinya. hati-hati gitu. Jadi, itu ya para sahabat sehat. Kemudian kalau untuk memantau pertumbuhan perkembangan berat badan dan tinggi badannya seperti apa ini, Bu? Itu tadi yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa Mhm, pertumbuhan itu bisa pada waktu posyandu, mhm, itu kan kita membawa KMS. Jadi mhm, kalau di situ mengikuti kurva di KMS-nya. Jadi kalau mhm, misalnya sudah umur 12 bulan biasanya naiknya memang harus minimal 2 on, nah gitu. Jadi mmm, kalau itu kok nanti garisnya flat, itu bisa kita juga ada edukasi, ada mhm. konseling, apa makannya bagaimana, apa anaknya barusan sakit atau seperti itu. Jadi kita di posyandu juga ada edukasi untuk balitanya, Oh ke orang iya, tuanya, waktu iya. posyandu ada ya, Bu, meja 4 ya kayaknya ya? Meja 4 iya, Meja di 4 di tempat situ? penyuluhan, ya, itu Jadi seperti itu. ilmunya banyak sekali Sangat di luar situ. biasa sebenarnya, iya. Jadi Eman-Eman kalau Mhm. tidak menggunakan posyandu, memang posyandu tahunya kan biasa, tapi itu sangat luar biasa di situ, ada pelayanan macam-macam di situ. Apalagi usia-usia seperti segitu ya, Bu, untuk Iya tumbuh pesat untuk iya, perkembangan otaknya ya, Bu, ya. perkembangannya iya. Jadi tingkat kepintaran dan lain Di sebagainya itu situ, di situ mulai di di situ, usia nggih, ini di ya usia salah 12 sampai satunya ya. 18 bulan, Ya iya, rentang itu ya. rentang di situ. Itu yang terkait dengan apa ya, pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya. Lalu Iya itu tadi kan kalau yang positif-positif ya, Ibu, ya. iya Tapi kalau yang negatif, Bu, kalau misalnya kita temukan ya tanda bahaya dari balita usia 12 sampai 18 bulan itu. Nah, kita temukan tanda bahaya di tumbuh kembangnya ataupun, apa ya, yang kita temui lah usia-usia itu seperti apa ini? biasanya mungkin Harusnya. kalau misalnya berjalan, tapi Mhm, berjalannya itu masih goyang-goyang. heeh Lah itu memang kan harus, "Ada apa ini?" Kan gitu. heeh Biasanya kalau udah umur 18 bulan, itu heeh kan berjalannya sudah mulai, heeh apa nggih, sudah mulai stabil. Nah di heeh situ kalau masih nanti goyang-goyang, heeh, berarti harus memang di dilatih dulu, mhm mhm. diberitahu untuk, dari orang tuanya atau dari pengasuhnya untuk memantau bagaimana. Nanti kalau misalnya kok masih seperti itu, kadang kan biasanya duduk sendiri umur 12 bulan tuh ada yang duduknya masih harus nak cara orang desa itu di didudukkan itu namanya apa ya, itu itulah. Tapi harusnya umur segitu kan sudah bisa duduk sendiri, Mhm, gitu. Iya. seperti itu.
Itu yang tanda bahayanya ya, Bu? Iya. Ada lagi nggak ya, Ibu? Untuk terkait dengan mungkin tanda bahaya yang terkait dengan motorik anak? Mungkin kalau misalnya anak itu diajak bicara, tapi dia nggak respon. Nah, makanya kan anak seumur segitu jangan dipegangin gadget mungkin ya, Mbak. Jadi Mhm. biar kita lebih fokus ke yang diajak bicara. Kadang anak-anak itu kalau diajak bicara, kalau sudah pegang HP, dia nggak akan seperti padahal anak itu belum tahu HP itu untuk apa. Nah, Jadinya kalau diajak senyum, diajak mhm, bicara, dia akan mhm, merespon, mmm. gitu. Nah, Jadi kalau misalnya seperti itu kok diajak bicara malah dia lebih asik mainan sendiri, lah itu mungkin harus tetap diajak bicara untuk ke situnya. jadi artinya peran orang tua ini sangat penting Sangat ya, penting sekali, apalagi dalam umur memilih segitu tadi, ya. dalam memilih mungkin alat ya, yang bisa Alat, kontak dengan iya, anak-anak jadi kita. sosialisasi sama Mhm, pengasuhnya harus memang mhm. lebih intens lagi, gitu. Gitu para sahabat saya, jangan dibekali gadget dulu. Iya, Ya harus lebih intens ke kontak fisik maupun yang sejenisnya ya, Bu, ya. iya, Diajak bicara, cerewet, itu perlu ya. iya, Supaya anak-anak kita itu iya, tidak menjadi anak yang introvert, gitu ya, Ibu, iya, ya. heeh. Jadi pendiam, nggak tahu Iya, apa malas yang dengan dimaksud. interaksi dengan sekitarnya, Sekitarnya gitu. lebih asik dengan Permainannya gadget dan lain sendiri, iya. sebagainya, gitu ya. Itu adalah, jadinya, ini dong, Bu, kalau tadi lebih asik main gadget akan terganggu juga untuk interaksi sosialnya? Iya, jadinya lebih Mmm, cenderung diam, lebih asik sendiri mhm, anak tersebut. Jadinya kalau mmm, misalnya dipanggil pun sebenarnya dia dengar, tapi dia mhm, tidak akan merespon untuk yang di sekitarnya. kan ada yang lebih asyik. Lebih asik, iya. Memang iman-iman sekali sebenarnya Mbak Sofi ke situ. Nggih, 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 nggih. Itu yang tadi dari segi bahasa, kognitif dan sebagainya. Iya, Itu sudah dibahas semua ya, Bu? sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu ya, Iya. Bu, ya. Tapi untuk Bu, untuk, para sahabat sehat ini perlu satu ya, mungkin, apa ya, pesan khusus untuk para sahabat sehat terkait dengan, pertumbuhan dan perkembangan balita usia 12 maupun 18 bulan ini. Mungkin ada sedikit, pesan dari Ibu? Oh ya, untuk sahabat sehat semua, yang pasti untuk umur 12 sampai 18 Mhm, bulan itu memang sangat-sangat pertumbuhannya itu tidak bisa disepelekan Mbak Sofi, mhm, karena memang harus ke posyandu misalnya tadi, tapi kalau misalnya nggak bisa posyandu, ya memang harus ibunya itu memang tidak boleh menyepelekan buku KMS tersebut. Nah, jadi untuk lebih intens lagi jangan dikenali dengan gadget tersebut. Jadi kita harus sering berbicara tentang permainan yang ada di umur segitu. Seperti itu mungkin Mbak Sofi. Jadi, pesan saya lebih perhatian lagi untuk anak-anak di usia 12 sampai 18 bulan. oke. Baik, begitu ya para sahabat sehat, dari pesannya narasumber kita Bu Muji ya. Jadi lebih perhatian di usia-usia segitu ya, Iya, khususnya 12 sampai 18 bulan. Baik, kami ucapkan terima kasih ya Ibu ya. Semoga iya. bermanfaat ya Ibu ya, Terima apa-apa kasih yang sudah sama-sama Mbak disampaikan Sofi. sama Bu Muji Iya, ini nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama ibu-ibu balita amin. yang Iya. sedang apa ya, kadang banyak beberapa ibu juga menantikan buah hati kan ya Iya, Ibu ya, betul sekali. apalagi ini sayang kalau dilewatkan. Investasi, investasi ke depan, iya. Begitu, baik, baik para sahabat sehat, demikian, untuk closing statement dari narasumber kita dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sofi undur diri dan juga narasumber kita, Muji Saadah, Bu Muji Saadah dan juga Mas Niam yang ada di belakang. Bu Muji nanti ada anu ya, ditemani Bu Santi. Santi ya juga. Undur diri semuanya deh dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.